Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk diawali sebelum belajar, silakan kalian rapikan dulu dulunya dan izin untuk berdoa. Oke, hari ini kita akan mulai belajar terkait tentang tapi sebelum pembelajaran dimulai, apakah Harun sehat? Laras gimana? Sehat? Alhamdulillah. Berarti pada hari ini kalian hadir semuanya? Alhamdulillah. Berarti kita sebentar lagi akan mulai pembelajaran. Tapi sebelum dimulai pembelajaran, apakah kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Untuk menambah semangat sebelum belajar dimulai, silakan kalian berdiri dan menyanyikan lagu nasional. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang kita akan mulai masuk terkait pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari terkait norma. Tapi sebelum Bapak melanjutkan ke materi yang baru terkait norma, kita mengulang dulu ke belakang sambil kalian mengingat pembelajaran yang sudah kemarin kita belajar tentang apakah waktu pertemuan kemarin pembelajaran sebelum norma. Pembelajaran sebelumnya terkait kelahiran Pancasila diawali dari awal sejarah sampai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, bagus. Berarti masih ada yang mengingat. Ada yang lain masih ingat? Jadi pembelajaran yang kemarin kita itu betul mempelajari sejarah kelahiran Pancasila dari mulai sejarah awal sampai akhirnya Pancasila
dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oke. Kita lanjut ke pembelajaran yang sekarang. Nah, pembelajaran yang sekarang kita akan mempelajari terkait norma yang ada di masyarakat. Apakah yang kalian ketahui tentang norma? Oke, ada yang tahu? Terus bagaimana kalau di rumah tidak ada norma? Ada yang tahu terkait norma? Mari kita bahas materi norma masyarakat. Yang dinamakan norma atau pengertian norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Karena bersifat mengikat, maka norma harus dipatuhi. Bagi siapa yang melanggar norma akan mendapatkan sanksi atau denda sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sanksinya bisa bermacam-macam, bisa berat, bisa ringan, dan ini biasanya bersifat lokal. Contoh, pelanggaran terhadap norma di daerah Aceh, sanksinya adalah dengan dicambuk punggungnya. Itu sudah menjadi kesepakatan di Aceh. Terus di Kalimantan serta Papua ada sanksi berupa keharusan membayar dengan hewan ternak. Itulah contoh sanksi terhadap pelanggaran norma. Yang selanjutnya, di masyarakat norma bisa ada yang tertulis atau tidak tertulis. Pengertian norma yang tertulis biasanya dirumuskan dulu dan diwakili oleh perwakilan salah satu dari masyarakat. Nanti dijadikan, disepakati, akhirnya jadi norma atau aturan. Jadi norma itu kan aturan. Adapun norma yang tidak tertulis, di sini biasanya tidak dirumuskan secara khusus, tapi melainkan bisa berkembang karena kebiasaan di dalam masyarakat yang akhirnya menjadi norma. Contoh, saat ada tetangga kita yang meninggal, semua perlu memberikan bantuan dari awal sampai dengan selesai.
selesai. Terus norma tersebut akhirnya menjadi norma dalam kehidupan bertetangga. Menjadi norma dalam kehidupan bertetangga. Nilai penting norma untuk yang selanjutnya. Menurut ahli ilmu sosial Surjono Sukanto, pembuatan norma adalah agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Jadi jelas bahwa norma itu adalah merupakan sebuah aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Oke, yang selanjutnya terdapat beberapa nilai penting yang melekat pada norma. Jadi di dalam norma itu mengandung nilai penting. Salah satunya yang satu, menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Maksudnya di sini bisa tertib dan aman untuk bersama. Contoh adalah tertib dalam berlalu lintas. Itu menunjukkan ketertiban untuk kita bersama. Nilai yang kedua, mencegah benturan kepentingan antar warga. Ada yang tahu contoh mencegah kepentingan antar warga? Contohnya mematikan televisi di saat masuk pukul 18 yang akan berbenturan dengan waktunya ibadah sholat maghrib. Jadi televisinya dimatikan dulu, lalu kita melaksanakan beribadah. Jadi di situ tidak ada benturan keperluan antara keperluan nonton sama keperluan beribadah. Atau yang selanjutnya membentuk akhlak atau karakter manusia. Membentuk akhlak dan karakter manusia. Contoh salah satunya dengan membiasakan berdoa sebelum makan. Di situ akan tertanam karakter mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti terbentuklah karakter jiwa yang suka mensyukuri nikmat. Dari terbiasa berdoa sebelum makan. Yang selanjutnya menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Sebagai contoh, kemarin kita sudah dilanda dengan yang namanya COVID-19. Apakah kalian pernah mendengar terkait COVID-19? Di situ pemerintah mengeluarkan aturan harus menggunakan masker sebagai penutup hidung dan mulut, dan untuk menjaga jarak dengan sesama.
Jadi menjadi petunjuk. Pemerintah mengeluarkan aturan untuk menggunakan masker. Petunjuknya apa? Supaya masyarakat tersebut mendapatkan kesehatan, tidak tertular oleh yang namanya virus COVID-19. Jadi di situ menunjukkan petunjuk supaya masyarakatnya sehat dengan mengeluarkan aturan memakai masker. Yang selanjutnya mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai contoh, apabila kita merasa dirugikan oleh orang lain, maka kita bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk memperoleh hak atau keadilan. Jadi dengan mengajukan ke pengadilan, berarti kita bisa mendapatkan hak sesuai yang harus kita dapatkan. Terus yang selanjutnya di sini Bapak akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian amati hasil dari video tersebut. Nanti kalian harus bisa menyimak. Oke, dari hasil pengamatan kalian terkait video tersebut, apakah ada yang mau menyimpulkan? Terus siap? Oke, ada yang mau menyimak
terkait video yang tadi? Harun, siap? Biar menghindari kecelakaan lalu lintas dan taat kepada tata tertib lalu lintas. Oke, masih ada yang lain? Betul sekali bahwa video yang tadi adalah salah satu contoh yang menunjukkan kita itu taat terhadap tata tertib lalu lintas dan harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Oke, seperti warna kuning adalah untuk warna hijau untuk warna merah berarti untuk berhenti. Itu semua harus kita patuhi karena salah satunya adalah untuk menghindari kecelakaan atau tabrakan. Yang selanjutnya silakan kalian perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Di situ sama-sama menunjukkan patuh terhadap norma atau aturan. Gambar yang sebelah sini berarti menganjurkan untuk memakai masker. Yang satunya lagi patuh terhadap norma atau aturan, yaitu waktu kita menyeberang di jalan raya, kita harus pada tempat untuk menyeberang. Di situ ditandai dengan garis putih atau yang disebut dengan zebra cross. Itu adalah khusus untuk yang mau menyeberang jalan, supaya yang membawa kendaraan berhati-hati karena sudah tahu bahwa ini untuk menyeberang. Yang selanjutnya ada yang mau menambahkan dari gambar yang tayang di papan tulis? Ada yang mau menambahkan sebelum dilanjut? Berarti sudah jelas dengan adanya norma atau peraturan akan semua individu akan mendapatkan manfaat dari norma tersebut. Oke, kita lanjut. Sekarang berarti masuk ke jenis norma. Ada berapa jenis? 4. Yang ke satu adalah norma agama. Yang kedua norma susila. Yang ketiga adalah norma sosial. Dan yang keempat adalah norma hukum. Oke. Terus sekarang pengertiannya. Norma agama merujuk pada peraturan atau pedoman yang bersumber dari ajaran agama atau kitab suci. Terus norma sosial adalah bersumber dari kebiasaan atau tata krama yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kalau norma susila
Berarti norma susila berasal dari hati nurani kita sendiri yang selalu mengajak kepada kebaikan. Yang terakhir, norma hukum. Norma hukum bersumber atau dibuat oleh pemerintah yang sifatnya memaksa apabila ada yang melanggar norma hukum berarti akan dikenakan denda, bahkan bisa masuk penjara. Nyampe di situ apakah bisa dipahami? Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Apakah ada yang mau bertanya terkait materi norma? Kenapa harus ada norma di sekolah? Karena yang namanya norma merupakan sebuah aturan untuk mengatur kehidupan sekolah supaya berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke. Tadi itu apa pertanyaannya? Kenapa harus ada norma di sekolah? Kenapa harus ada norma di sekolah? Terus rekan kalian sudah ada yang menjawab. Bagus. Apa tadi jawabannya? Karena yang namanya norma merupakan sebuah aturan untuk mengatur kehidupan sekolah supaya berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke. Salah satunya adalah untuk mengatur tata tertib di lingkungan sekolah supaya sekolah menjadi tentram, aman, lancar, kondusif. Adapun yang namanya aturan di sekolah yang biasa ada adalah dinamakan tata tertib sekolah yang harus kalian patuhi. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Apa contoh yang mencerminkan norma agama? Bagus. Apa contoh yang mencerminkan norma agama? Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Sesuai sumbernya, norma agama adalah norma yang bersumber dari banyak bahasa. Contohnya, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Oke, bagus. Berarti norma agama adalah norma yang bersumber dari kitab suci. Ada lagi? Sebelum kita lanjut kepada pembelajaran berkelompok untuk mengerjakan tugas kalian. Masih ada? Oke, kalau tidak ada berarti kalian sudah pada memahami. Sekarang kalian mulai membuat kelompok. Untuk kelompok 1 silakan di sebelah sini. Dan yang selanjutnya kelompok 2 diposisikan di sebelah sini. Kelompok 3 silakan kalian bergabung di sebelah sini.
Dan untuk kelompok 4 berarti di sebelah sini. Jadi semuanya ada 4 kelompok. Per kelompoknya silakan kalian atur kursi sama mejanya digabung biar kelihatan kalian berkelompok. Per satu kelompoknya silakan gabung. Sudah siap semua? Silakan rapikan kursinya sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun tugas kelompok kalian adalah silakan kalian diskusikan terkait, ditulis dulu perintahnya terkait tugas kelompok. Perintahnya adalah berikan contoh sikap yang sesuai dengan norma agama, norma sosial, norma sosial, dan norma hukum. Silakan kalian kerjakan. Jadi perintahnya adalah berikan contoh perilaku yang sesuai dengan norma agama, norma sosial, norma sosial, dan norma hukum. Terus kasus yang kedua, bayangkan kalau di daerah kalian atau di lingkungan kalian tidak ada norma untuk membuang sampah. Oke, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Dan jangan lupa tulis anggota kelompoknya. Apakah sudah
Ada yang siap untuk menyampaikan hasil kerja kelompok? Oke, berarti kelompok yang mana yang mau duluan? Oke, silakan hasil kerja kelompok kalian dipresentasikan di depan kelas. Dan untuk yang lainnya, mohon disimak dan diperhatikan. Bahkan kalau nanti mau bertanya pada hasil kerja kelompok 1, silakan. Oke, siap. Presentasikan hasil kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil presentasi kelompok saya. Contoh perilaku norma. Bayangkan kalau di lingkungan kalian ada norma dalam membuang sampah. Norma agama melaksanakan sholat lima waktu, pergi ke pengajian. Norma susila berikut dan buat tindakan jujur, berbuat baik sesama manusia, menghormati yang lebih tua. Norma sosial berinteraksi dengan masyarakat, bergotong royong, saling membantu. Norma hukum, setiap pengendaraan motor harus menggunakan helm, mematuhi peraturan lalu lintas. Setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Lingkungan kotor, banyak nyamuk dan lalat, juga menimbulkan bau tidak sedap, lingkungan tidak sehat. Anggota Ina Arista, Laraswati, Aura Saleh, Delisa Indriani, Rami Nurul Wasilah, Marisa Putri Septian, ya. Terima kasih. Kasih semangat. Apakah ada yang mau menanggapi hasil kelompok 1? Tadi menyampaikan bahwa kalau tidak ada aturan dalam membuang sampah, pasti lingkungan itu akan berantakan dan bisa menimbulkan bau tak sedap. Apakah ada yang mau menambahkan kelompok lain sebelum kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada yang mau menambahkan dan tidak ada yang mau menanggapi, kita lanjut dulu untuk kelompok yang 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil presentasi kelompok saya. Contoh perilaku norma agama, norma sosial, dan norma hukum. Perilaku norma agama seperti melaksanakan ibadah 5 waktu dan pergi ke masjid. Perilaku norma sosial berkata dan bertindak jujur, berbuat baik sesama manusia, menghormati yang lebih tua maupun yang muda. Perilaku norma sosial bergotong royong, berinteraksi dengan masyarakat, saling membantu. Perilaku norma hukum seperti mencuri, melanggar tata tertib lalu lintas, tidak memakai helm dan tidak mengawasi. Di lingkungan masing-masing bagaimana kalau tidak ada aturan dalam membuang sampah? Akan berantakan, tidak nyaman, bisa menimbulkan penyakit dan pencemaran udara. Nama anggota
Mangga, Saluna, Jadi Aliana, Sikam Raini, Mona Najwa Nabila, Rosa Alvina, Dea Amelia, Fitri, Muhammad Haja. Oke. Kasih semangat yang sudah. Apakah ada yang mau menambahkan terkait penyampaian materi dari kelompok 2? Ada yang mau menanggapi? Sebelum kita lanjut ke kelompok 3 berarti ya. Dua kelompok sudah berpresentasi dan sudah ada hasilnya. Berarti kalau sekarang kita lanjut untuk kelompok yang ketiga. Silakan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi pada kelompok saya. Dengan bersumber dari kitab suci yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah salat lima waktu adalah sebelum sudah matang, adalah sebelum memasuki tempat ibadah. Nama sesudah, nama yang bersumber dari hati nurani, seperti bersedekah, membantu orang yang membutuhkan, menghormati orang tua dan orang yang lebih tua, saling menghormati. Nama sosial, menghargai makanan secara anggota masyarakat, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat. Nama hukum, setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Setiap orang menaati yang berlitas, setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi tidak nyaman, bisa menimbulkan penyakit, bahkan bisa menimbulkan bau tidak sedap. Nama anggota: Sawanur Indi, Krisna Alias Sapitri, Bisa Novianti, Yusuf Saiful Anwar, Ki Akal Hidayat, Yogi Arianto. Oke. Kasih semangat. Kita lanjut kelompok lagi. Apakah ada yang mau menambahkan terkait hasil kerja kelompok dari kelompok 3? Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Tadi kelompok 3 mengemukakan terkait taat terhadap norma hukum, contohnya dengan melaksanakan atau taat membayar pajak. Apakah kalian mau menambahkan? Kelompok yang lainnya ada yang mau menambahkan? Oke, berarti tinggal satu kelompok lagi, kelompok 4 untuk presentasi di depan. Apakah kelompok 4 sudah siap? Sudah siap menyampaikan hasil diskusi? Silakan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian.
silakan untuk kelompok 4 yang terakhir untuk menyampaikan hasil kerja diskusi kelompok kalian. Silakan dipresentasikan di depan kelas, dan yang lainnya harap menyimak, bisa bertanya dan bisa menambahkan. Oke. Oke, untuk yang selanjutnya berarti sekarang 3 kelompok 4 untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan bacakan di depan hasil kerja kelompok kalian, dan yang lainnya harap simak dan nanti bahkan bisa bertanya dan menambahkan. Oke, silakan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Saya ingin menyampaikan norma agama, contoh perilaku, melaksanakan sholat yang lima waktu, dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Norma susila, contoh perilaku, berkata dan bertindak jujur, menjaga sikap yang baik, menghargai orang tua. Norma sosial, contoh perilaku, bergotong royong sesama warga, saling membantu sesama lain. Norma hukum, contoh perilaku, maling, melanggar tata tertib, tidak memakai helm, dan tidak membawa SIM. Harus membersihkan sampah agar tidak terendapkan dan agar tidak mengundang penyakit. Nama anggota: Rahman Nurahmah, Nama Nurul Hakimah, Puja Fauzia, Amelia Nurhayani, Marcella Yulianti. Oke, kasih semangat. Nah, sekarang berarti semua kelompok sudah menyampaikan hasil kerja kelompok. Apakah ada yang mau menambahkan terhadap atau menanggapi hasil kelompok 4? Silakan. Siapa mau menambahkan? Silakan. Sikap atau sifat norma agama seperti mengadakan pengajian rutin, Terus dengan mengadakan pengajian rutin. Oke, bagus. Berarti sudah ada yang mau menanggapi dan mau menambahkan. Terus siapa lagi yang mau menambahkan? saya menambahkan. Oke, silakan. Norma hukum, setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Terus ada yang lagi yang mau menambahkan terkait norma hukum, berarti dengan taat membayar pajak, terus taat mematuhi aturan-aturan lalu lintas, itu adalah menunjukkan norma yang norma hukum. Karena tadi juga norma itu adalah semua aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya atau kalian sudah memahaminya? Materi pembelajaran hari ini terkait norma. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang mau bertanya, mari kita ingatkan lagi yang namanya jenis-jenis norma. Ada berapa tadi? Ada 4 jenis-jenis norma. Jenis norma
Yang ke-1 adalah norma keamanan, norma agama. Yang kedua norma susila, norma susila, susila. Yang ketiga norma sosial, norma sosial, sosial. Dan yang terakhir yang keempat norma hukum, norma hukum. Norma hukum. Harus kalian ingat yang namanya jenis-jenis norma adalah terbagi 4 atau ada 4. Yang ke-1 adalah norma agama yang bersumber kepada kitab suci. Di situ isinya adalah aturan untuk manusia terkait dengan religius atau beribadah. Dalam norma agama yang bertujuan supaya manusia mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Terus yang kedua norma susila. Norma susila tadi sudah disampaikan sama Bapak. Apakah ada yang masih ingat yang dinamakan dengan norma susila? Norma susila adalah norma yang bersumber dari hati nurani kita sendiri yang selalu mengajak kepada kebaikan. Yang selanjutnya adalah norma sosial. Norma sosial biasanya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadikan sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadi aturan atau norma. Salah satu contoh dari norma apabila tetangga kita ada yang meninggal, pasti kita diharuskan untuk membantunya sampai dengan selesai. Hari norma hukum yang terakhir. Norma hukum bersumber atau dibuat oleh negara dan bersifat memaksa. Oleh karenanya, bagi yang melanggar norma hukum akan mendapatkan sanksi denda bahkan sampai masuk penjara. Apakah kalian bisa dipahami yang dari sini? bisa, Oke. Apakah ada yang mau bertanya? Dalam norma hukum sudah dijelaskan kalau melanggar norma hukum bisa mengakibatkan denda dan bahkan masuk penjara. Salah satu contoh dari pelanggaran norma hukum, kalau kita berlalu lintas terus kita tidak menggunakan pelindung seperti helm, terus membawa kendaraan bermotor tidak membawa surat-surat, nanti kalau kita tangkap pasti kita akan mendapatkan hukuman atau denda yang disebut kalau di jalan raya itu dengan istilah ditilang. Jadi kita semua itu harus mentaati yang
namanya norma. Di sekolah kita pun ada norma, ada aturan yang disebut dengan tata tertib. Makanya itu adalah salah satu aturan untuk menertibkan lingkungan sekolah supaya berjalan dengan aman, lancar dan nyaman. Oke. Dari contoh-contoh norma hukum yang tadi, apakah kalian ada yang mau menambahkan terkait perilaku yang sesuai dengan norma hukum? Tadi kan Bapak harus dikasih contoh, misalnya tertib berlalu. Makanya tadi Bapak di dalam video ngasih keterangan kalau yang namanya dengan lampu merah itu adalah untuk lampu kuning adalah untuk terus yang lampu hijau adalah untuk berjalan. Itu adalah merupakan aturan supaya lalu lintas berjalan dengan tertib, aman, dan terhindar dari kecelakaan. Apakah ada yang mau menambahkan? Ada yang mau bertanya? Atau bahkan kalian sudah memahami? Oke, kalau sudah memahami, berarti kalian untuk pembelajaran hari ini Bapak anggap sudah pada memahami. Tapi sebelum Bapak akhiri, Bapak bakal mengingatkan dan mengulang supaya kalian lebih paham dalam memahami materi norma. Sebagai menambah pengetahuan kalian, sekarang Bapak mau bertanya, yang namanya jenis-jenis norma itu tadi itu ada berapa? Terus yang ke-1 teh apa? Norma agama bersumber dari kitab. Terus yang kedua? Norma susila. Norma susila bersumber dari mana? Dari hati nurani kita yang selalu mengajak kepada kebaikan. Oke. Terus ada yang ingat yang ketiga itu norma apa? Norma sosial. Norma sosial biasanya tumbuh dan berkembang di mana? Masyarakat yang menjadi kebiasaan akhirnya menjadi aturan atau norma. Terus yang terakhir norma hukum. Siapa yang tahu dan mau menjelaskan terkait norma hukum? Tunjuk tangan. Oke, ada yang tahu? Norma hukum adalah norma yang bersumber atau dibuat oleh. Ada yang mau tunjuk tangan dulu? Silakan. Kalau mau menjawab jangan ragu. Nah itu adalah norma hukum itu apa? Norma yang bersumber dari atau dibuat oleh pemerintah.
sampai di situ. Terkait pembelajaran jenis norma. Tadi hasil kerja kelompok kalian sudah bagus dan sudah menunjukkan bahwa kalian sudah memahami dengan materi yang sekarang kita pelajari adalah norma jarak. Apa dipelajari sekarang itu tentang norma dari hasil menyimak kelompok masing-masing dalam menyampaikan hasil kerja kelompok. Di situ sudah kelihatan bahwa kalian itu sudah bisa menyimak dan bisa mengkomunikasikan hasil dari kelompok masing-masing. Berarti kalian sudah memahami materi hari ini. Terus sebelum berakhir pembelajaran hari ini, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Yang mau menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini? Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, berarti kalian diharapkan bisa yang namanya memahami dari mulai arti apa itu norma, bagaimana kalau tidak ada norma di rumah, terus jenis norma, terus norma berdasarkan sumber dan dari mana sumber norma itu berasal. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah terkait norma masyarakat. Jadi kalian itu diusahakan harus bisa menyimpulkan setiap hasil pembelajaran. Ada yang mau menambahkan? Terkait pembelajaran norma? Kalau dari tadi Bapak membahas perilaku yang sesuai norma. Contohnya yang sesuai norma agama. Tadi kalian ada yang menjawab dengan menjalankan atau melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Kalau yang melanggar norma, contoh perilakunya seperti apa? Terus bisa. Tadi kan Bapak selalu yang sesuai dari norma agama. Yang sesuai tadi katanya dengan melakukan pengajian. Kalau yang tidak sesuai, contohnya seperti apa? Yang tidak sesuai dengan norma agama, perilaku yang tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan norma agama.
Apakah mencuri sesuai dengan norma agama? Tidak. Tidak. Oke, terus apa lagi kira-kira? Kalau minum minuman keras sesuai dengan norma agama? Tidak. Tidak. Terus kira-kira menurut kalian yang tidak sesuai apa lagi? Tadi kan ada mencuri, terus dengan berminum minuman keras, terus apa lagi? Itu adalah menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan norma agama. Kalau norma susila adalah norma yang bersumber dari hati nurani sendiri yang bisa mengajak kepada atau biasa mengajak terhadap kebaikan. Contohnya, jadi dengan sopan santun kepada yang lebih terus tadi membantu orang, berarti selalu mengajak terhadap kebaikan. Dengan sopan santun, dengan ramah tamah kepada setiap orang. Kalau yang sebaliknya, yang tidak sesuai dengan sopan santun, tidak menghargai orang lain, berarti itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum. Kalau orang sosial, perilaku contoh perilaku yang tidak sesuai. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial. Yang sesuainya apa kira-kira? Menurut masih tahu? Perilaku yang sesuai dengan norma sosial apa? Apa yang perilaku yang sesuai dengan norma sosial? Tapi sayangnya membacanya kurang keras, jadi yang lainnya kurang kedengaran. Jadi tolong membacanya harus agak keras. Apa tadi? Bergotong royong, berinteraksi dengan masyarakat, saling membantu. Oke, bagus. Berarti bergotong royong dengan masyarakat. Itu adalah salah satu dari contoh perilaku yang menunjukkan norma baik. Oke, bagus. Ada yang lain? Ada yang lainnya? Mau menambahkan terkait pembelajaran norma hari ini? Apakah ada yang bertanya? Boleh. Ada yang mau menambahkan juga? Boleh. Terkait pembelajaran hari ini, belum ditutup untuk pembelajaran hari ini. Bapak mau meminta tanggapan kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Saya merasa senang dan saya bisa memahami pembelajaran hari ini. Oke, berarti intinya kalian sudah bisa memahami terkait pembelajaran hari ini, yaitu terkait norma masyarakat. Dan
Dan saya berpesan bahwa supaya kalian lebih memahami terkait materi manfaat, berarti kalian harus sering membuka dan menghafalkan terkait materi yang sudah disampaikan. Contohnya hari ini adalah kita belajar terkait nama untuk lebih memahami, untuk lebih memperdalam materi nama. Berarti kalian harus rajin untuk menghafalkan di rumah. Apakah siap? Siap. Jadi pesan Bapak yang terakhir setelah dari pulang sekolah, kalian dibuka lagi bukunya di rumah untuk menambah pemahaman. Sebelum Bapak akhiri, untuk pembelajaran hari ini, dan sebentar lagi akan masuk waktunya istirahat. Jadi Bapak ingin menanyakan sekali lagi, apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Oke, berarti untuk pertemuan hari ini mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Dan ingat pesan Bapak, berarti kalian harus membuka lagi di rumah kalian supaya lebih memahami, supaya lebih mengerti. Dan nantinya kalau ada yang kurang dimengerti, bisa bertanya di pertemuan yang akan datang. Oke, mungkin sekian pembelajaran dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.